Istilah penjuru itu ada dua macam. Satu, penjuru perlengkapan. Dua, penjuru lepasan yang baru saja kita persoalkan. Kesalahan daripada gerakan melanggar penjuru lepasan berarti maut. Justru masalah ini harus betul-betul diterima dengan dipikir yang mendalam. Padahal penjuru lepasan itu hanya terdiri daripada 3 macam. Saya kira tidak akan sulit untuk mengingat-ingat itu. Soal mengingat-ingat sudah jelas, tapi melaksanakan memang sangat sulit, biarpun hanya 3 macam, yaitu keluar, ke dalam, dan lurus. Itu adalah yang disebut penjuru lepasan. Garuda itu adalah serangan keluar, penjurunya keluar lepasan. Kalau swing atau tapukan, cengkeraman, sawukan, bandul itu disebut serangan dalam. Gampang sekali, nak. Tapi pelaksanaan yang sulit. Yang terakhir lurus, jadi berjumlah 3, luar, dalam, lurus. Sekarang gambaran kalimat tadi, kalau keluar tadi sudah saya nyatakan Garuda Seria. Kalau kaki rate itu tendangan keluar namanya. Nah, kalau ke dalam tadi saya singgung bandul, swing, cawuk, tampek. Jadi ke dalam itu yang dimaksud ke dalam badan. Ini badan, ke sana itu ke dalam. Keluar itu badan di sini, di sana itu keluar badan. Nah, yang satu lurus, kalau fisik atau jasmani, pukulan pendeta itu lurus, pukulan naga itu lurus, bol itu lurus, gejrek lurus, T lurus, belakang lurus. Sebentar direnungkan. Tidak ada lebih daripada itu. Boleh saudara membantah dan debat sama saya. Kalau you debat, tunjukkan yang mana lebih daripada 3. Saya akan menunjukkan bila mana hanya 3 itu. Masalah jenis 3 macam penjuru lepasan untuk apapun, kendaraan, ya tumbuh-tumbuhan, ya binatang, semua itu hanya terbatas kepada 3 pokok gerakan mereka. Trate muka plak, trate ulu hati plak, itu kode. Semuanya arah serangan itu keluar. Masalah saya ulang, arah sasaran bukan menjadi pokok, bukan menjadi soal. Pendeta mukanya, pendeta ulu hatinya, pendeta kemaluannya podoai. Ini jangan sampai sekali-kali you tidak paham dan salah. Ya bolehlah salah, ya paling banyak 5% saja. Jangan lebih daripada 50%, karena itu sangat berbahaya. Bentar direnungkan. Saya harus menerima jawaban setelah masuk dalam pemikiran anak-anak sekalian. Kalau sudah, ya akan kita bagi, yaitu yang disebut penjuru lepasan. Pada waktu-waktu kamu latihan bebas, kesalahan sebagian besar terletak tersebut. Ini berbahaya. Sedangkan salah suatu larangan yang ada pula, misal masuk penjuru perlengkapan, itu sudah salah. Tapi masih kalah
bahaya salahnya bila mana sampai masuk penjuru lepasan. Saya ditombak dari depan, perut saya tombak benas, saya mundur empis, kena enggak? Soal teknik atau gerak kita untuk menghilangkan serangan tersebut itu soal yang gampang, kalau perlu tanpa kekuatan. Dan kita punya gerakan fisik yang melemahkan setiap kekuatan orang. Itu you mungkin belum menangkap saja, padahal sudah banyak itu. Misal saya dikecilik kilat dari depan, tendangan satu penjuru. Kalau kakinya itu tak tampil tanpa kekuatan, hanya saya tampil gitu saja, timingnya tepat, itu munting kan? Itu fakta yang jelas. Karena menurut apa namanya, ya penjuru lepasan, titik berat tendangan tadi ke atas, ke depan, ke sana. Jadi tekanan semua itu ke sana. Berarti kanan kiri itu kosong. Maka kalau kaki beratnya ke sini nih, kita singkirkan ke sana, itu main rank. Misalkan kita dilempar batu seceret itu padamu, lempar ke sini, itu tak jawa ngono kena nak gitu ya. Wah, tanpa kekuatan kamu sudah melaksanakan. Bagaimana orang naik sepeda tadi, hanya sekian saja, 2 meter sampai sana bisa. Ini jangan didengar secara seperti berita saja, pikir, bayangkan, laksanakan, dicoba. Ini baru ilmu silat. Orangnya gede, orangnya kuat, ini semua bukan masalah untuk ilmu silat. Bila mana sudah memahami, maka sangat berguna ilmu silat dalam bidang bela. Ini satu bab saja dulu, sebentar ulang-ulang penjelasannya itu. Kita disabet lawan, sabetnya kanan, entah kilat, entah setempat, entah pakai pancer. Di mana letak tumpuan dan titik berat detik nyabet lawan itu? Pikir, mesti ngerti itu. Tapi setelah mengerti, pelaksanaan yang sangat penting. Karena pelaksanaan memerlukan ketabahan, keyakinan, kecepatan, ketepatan. Nah, ini yang mahal itu. Jadi belum tentu ngerti bisa melaksanakan. Di mana tumpuannya lawan pada waktu nendang sabit kanan? Jelas ada di kaki kiri. Ya pondak. Nek tumpuannya ini saya bedal sabitnya ke belakang. Jelas tidak ada keseimbangan. Kapan dan bagaimana agar kita bisa demikian? Itu urusanmu. Dilatih pelan-pelan, demi sedikit, tidak emosi supaya saya pelatihan 4-3 kali sudah pinter, gak enak masalahnya sampai benar-benar terbukti. Tapi nantinya masalah-masalah yang demikian ini kita pisahkan cara penggunaannya. Jadi kalau masalah-masalah tersebut digunakan dalam latihan kita dengan kita, mesti saja akan dilarang. Sebab itu termasuk bela diri. Sama dengan hanya yang jelas, tendang kejelic kanan, kita ngerti tendangan itu ke atas, kaki itu nggak ngisap. Nendang muka saya, ulu hati saya atau perut saya, itu kaki yang di ngisor itu ya di bawah, itu naik. Jadi penjuru lepasannya itu ke atas, tidak diapa-apakan saja kakinya yang nendang itu ke atas. Lah kaki yang ke atas itu tak bantu, naik kurang durtik boy. Kalau timingnya tepat, tapi didasari pengertian dahulu. Lah gerakan dan teknik untuk demikian kita sediakan materi. Tinggal kamu kapan bisa melaksanakan ini. Sebelum bisa melaksanakan jangan seperti nonton, gak seneng leret. Itu bukan kesenangan silat. Benar-benar mampu melaksanakan. Nah ini lantas kita merasa bahwa ilmu silat tadi